Tahun 1942, Indonesia saat itu Hindia Belanda masih terjajah setelah lebih dari 3 abad. Kekayaan alam Nusantara terus dieksploitasi membangun kemakmuran Belanda di atas penderitaan rakyat. Perlawanan rakyat tak pernah padam, namun kekuatan militer Belanda terlalu kuat. Kota, jalan, dan rel kereta dibangun bukan untuk rakyat, melainkan untuk memperlancar eksploitasi. Pendidikan hanya untuk segelintir elit, mayoritas rakyat tetap buta huruf. Sementara itu Perang Dunia Kedua meletus. Belanda diduduki Jerman membuat Hindia Belanda rapuh. Para tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Hatta melihat peluang di tengah kekacauan ini. Radio bawah tanah menyiarkan kabar perang menumbuhkan harapan akan perubahan. Di Asia, Jepang bangkit dengan slogan Asia untuk orang Asia, mempropagandakan diri sebagai pembebas. Kemenangan Jepang atas Rusia membangkitkan harapan di kalangan pergerakan Indonesia. Jepang dipandang sebagai jalan menuju kemerdekaan, sebuah harapan yang kelak diuji kenyataan pahit. Kekuasaan kolonial Belanda tampak abadi namun kini mulai goyah. Rakyat menanti, perubahan besar sudah di ambang pintu. Tapi harapan itu akan segera diuji oleh realitas yang jauh lebih keras. Jepang datang ke Indonesia demi satu hal, sumber daya alam. Perang Dunia Kedua membuat Jepang butuh minyak, karet, dan timah. Semua ada di Nusantara. Embargo minyak Amerika memaksa Jepang menaklukkan Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Intelijen Jepang telah lama menyusup, memetakan kekuatan Belanda dan menjalin kontak dengan tokoh pergerakan. Jepang mengusung propaganda sebagai saudara tua dan pembebas Asia. Slogan Hakko Ichiu dan Gerakan 3A disebarkan luas, menjanjikan kemerdekaan. Namun di balik janji manis itu, tersembunyi ambisi imperialisme baru Asia untuk Jepang. Indonesia diposisikan sebagai penyedia bahan mentah dan pasar bagi Jepang. Retorika persaudaraan hanyalah kedok bagi eksploitasi yang lebih sistematis. Rakyat Indonesia segera menyadari, mereka hanya berganti tuan. Serangan Jepang ke Pearl Harbor menandai babak baru di Asia Pasifik. Jepang bergerak cepat, menaklukkan benteng-benteng sekutu di Asia Tenggara. Tarakan, kaya minyak, jadi sasaran pertama di Hindia Belanda, jatuh dalam hitungan hari. Invasi meluas ke Balikpapan, Palembang, hingga Jawa. Pertahanan Belanda kocar-kacir, tak siap menghadapi taktik perang kilat Jepang. Puncaknya, pendaratan besar-besaran di Jawa pada Maret 1942. Kota-kota penting seperti Batavia dan Bandung jatuh tanpa perlawanan berarti. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati. 3,5 abad kekuasaan kolonial berakhir seketika. Bendera Hinomaru berkibar di seluruh negeri, menandai era baru yang penuh ketidakpastian. Rakyat Indonesia memasuki babak sejarah yang belum pernah terbayangkan. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan sukacita. Propaganda saudara tua dan pembebasan dari Belanda membangkitkan harapan. Soekarno dan Hatta dibebaskan, bendera merah putih diizinkan berkibar, bahasa Indonesia jadi resmi. Banyak pemuda bergabung dengan organisasi bentukan Jepang, berharap kemerdekaan segera tiba. Namun, euforia itu tak bertahan lama. Wajah asli Jepang mulai terlihat, disiplin militer keras, hukuman fisik, dan aturan ketat. Kehidupan rakyat diatur sepenuhnya untuk kepentingan perang Jepang. Eksploitasi dan penindasan berganti rupa dari Belanda ke Jepang. Slogan Asia untuk orang Asia berubah makna Asia untuk Jepang. Rakyat sadar mereka hanya berganti penjajah. Kegembiraan awal berubah jadi kekecewaan dan ketakutan. Pertanyaan pun muncul, inikah kemerdekaan yang dijanjikan? Jepang membongkar birokrasi Belanda, mengisi jabatan dengan militer dan rakyat Indonesia. Pengalaman ini jadi bekal penting bagi bangsa Indonesia kelak. Ekonomi hancur, semua sumber daya dialihkan untuk perang, rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen. Kelangkaan pangan, inflasi, dan pasar gelap melanda. Sistem kerja paksa Romusha diterapkan, ratusan ribu rakyat dipaksa kerja berat, banyak yang tewas. Pendudukan Jepang membawa penderitaan luar biasa. Namun, di balik tragedi itu, tumbuh benih kemerdekaan. Mitos superioritas Barat runtuh, rakyat Indonesia mulai terlibat dalam pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan luas, memperkuat identitas nasional. Semua ini jadi fondasi penting menuju proklamasi Agustus 1945. Pendudukan Jepang, meski penuh luka, mengubah arah sejarah Indonesia selamanya.